dan mana yang salah, mana yang menunjukkan kebenaran, mana yang menyesatkan. Ini tujuan daripada pendidikan, mengasah pikiran yang tajam. Selain itu, juga pendidikan bertugas memperhalus perasaan. Karenanya juga di informatika dan ilmu syarah kita ada kegiatan yang bersifat seni dan budaya. Memperhalus lebih halus dari tepung yang paling halus. Itu tugas pendidikan. Sehingga dengan perasaan halus dia masih menghargai, menyayangi meskipun dalam perbedaan. Halus perasaan ini adalah juga tugas orang guru dan pendidik. Kita tidak mau menciptakan generasi yang kalau salah lalu langsung dihina-hinakan. Oleh karena pendidikan tetap bertugas memperhalus perasaan. Yang ketiga, di momen Maulid ini, anak juga pendidikan itu memperkuat kemauan. Karena biasanya orang yang sudah tajam pikirannya, orang yang sudah mau berpikir keras, orang yang halus perasaannya, dia akan memperteguh kemauannya untuk mewujudkan keinginannya. Mimpi Rasulullah SAW dan juga memang wahyu yang diwahyukan, yang ditiupkan kepada Rasulullah SAW. Mimpinya adalah liutam lima makanan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Belajarlah bukan untuk meninggikan diri atau untuk merendahkan orang lain, mencibir, menghinakan, tapi belajar untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran Maulid. Pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa haulnya Ibunda Hajah bin Martin. Saya ingin mengambil waktu untuk ini, Prof. Profesor izin nanti untuk wilayah tausiah jenengan. Beliau ini sama alma maternya di Kerakyat, di Pondok Pesantren Al-Munawir Kerakyat di Jakarta. Kalau tidak salah juga sama tahun Profnya. Kalau profesor ambil tahfidz Quran, saya ambil kitab kajian kitab kuning. Peristiwa yang bisa diambil dari haul Ibunda Hajah. Saya sebagai putranya mungkin subjektif, tapi ini juga penting untuk disampaikan. Saya berharap semua perempuan bisa seperti Ibunda Hajah Din Martini. Karena betapapun beliau adalah istri pejabat, tapi tidak pernah mengganggu kiprah suaminya. Beliau rela untuk tidur di kelas dan memasak setelah siswa-siswi atau pelajar pulang ke rumah. Beliau di
diambil oleh orang tua, oleh ayah, dari keluarga yang cukup baik. Dan beliau baru hanya menyampaikan nama lengkapnya 2 minggu sebelum wafat. Awal kalau ditanya, Mama sangat mati. Tapi saat ketika menjelang 2 minggu sebelum wafat, Mama siapa? Beliau sebut lengkap, seakan ingin anaknya mengenal bahwa beliau adalah Nyimas. Kita kenal ada pejuang namanya Ki Mas Jok. Rata-rata Mas itu nasabnya ke Ratu Sabah King yang dinikah oleh putranya Sunan Gunung Jati, Maulana Hasan. Jadi beliau diambil oleh putra yang bernama Rahmatullah Siti, adalah dari keturunan yang bagus. Tapi beliau mau mengabdi kepada suaminya yang saat itu mendapat SK sebagai guru yang sekolahnya belum ada. Maka dapur, kelas, rumah, kamar itu menjadi satu dalam usaha perjuangan. Itu satunya. Apakah itu berhenti di situ? Tidak. Suaminya terus berkarir sampai menjadi pimpinan DPRD, sampai menjadi Inspektur Jenderal, Irban 4 di Inspektorat. Tapi kesederhanaannya mengajarkan semua dari anak pertama sampai anak. Karena saya juga mengalami bagaimana beliau mengajarkan untuk membuat es kue dengan plastiknya, membungkus. Kalau sekarang mungkin bisa pakai pres ya Bu, tapi waktu itu diajarkan dengan lilin. Semua diajarkan kewirausahaan oleh beliau. Karena saya di saat ketika kecil SD, saya masih diberi tanggung jawab untuk ambil termos di warung-warung yang ada yang disiapkan es. Jadi ibu saya malam itu dengan kami, Pak, apakah tidak cukup uang jajan? Cukup. Tapi inilah yang diajarkan kepada kami. Malam buat es kue, es bulbul dan sebagainya itu Prof. Pagi-pagi diantarkan. Mungkin jam 8 kami tidak mengantarkan karena itu belum. Tapi siang hari ketika kami pulang dari sekolah, kami ambil itu termos. Lagi-lagi beliau tidak pernah memposisikan dirinya sebagai orang yang harus keluarga tinggi. Beliau anak pastor, kalau bahasa saya, laki-laki perempuan yang seperti itu menjadi istri solehah, insyaallah. Kami yakin bahwa ridhonya ayah kami kepada ibunda, karena terakhir beliau menyampaikan bahwa titip
mama kepada anaknya. Dan itulah bentuk bahwa haul hari ini haul yang pertama, meskipun sebenarnya tanggalnya adalah 4 Rabiul Awal atau saat itu secara Masehi 8 September. Kami geser di peringatan Maulid Nabi ini ingin juga mendapatkan keberkahan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk juga mudah-mudahan bisa mengantarkan ibunda ke tempat yang lebih mulia. Dan kami akhirnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, hadirin wal hadirat, anak-anakku juga. Dan telah kita sama-sama membaca surat Yasin, berdoa dan istighosah. Mudah-mudahan pahalanya bukan hanya kepada almarhumah, tetapi juga kita hadiahkan pahala ini juga kepada orang tua kita yang sudah wafat, orang tua kita yang sudah mendahului kita. Semoga semua yang hadir hari ini juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada panitia yang telah menghelat acara ini sehingga dalam keadaan baik. Mudah-mudahan Allah juga membalas semua yang hadir. Allah tempatkan pahala. Terima kasih. Allah